Minuman beracun yang diminum oleh Wangso dan Yeonhwa membuat Haeso ditangkap karena mencoba membunuh pangeran. Dayang-oh sudah menaruh curiga kalau ini adalah sebuah jebakan, karena seharusnya bukanlah tugas Haeso yang menyajikan minuman pada acara penjamuan saat itu. Haeso dimasukkan ke dalam penjara menunggu keputusan raja mengenai hukuman yang akan diterimanya. Ia terus menanyakan keadaan Wangso kepada Wangwook, yang sampai saat itu belum juga sadarkan diri. Pangeran Wangmo dan Wangwook terus membela Haeso di persidangan kalau wanita itu sedang dijebak oleh seseorang yang ingin membunuh putra mahkota. Namun raja tetap memutuskan hukuman mati bagi Haeso karena bagi raja, Wangmo adalah putra pertamanya yang sangat berharga. Karena putra mahkota dari dulu teman berperang raja memperebutkan negeri Goryeo, sehingga ia harus memberi hukuman pada siapapun yang berani mengancam hidup sang anak kesayangannya. Saat Wangso sadarkan diri, hal pertama yang diingatnya yaitu keadaan Haeso saat ini. Ia pun langsung pergi menemui Haeso di penjara. Kondisi Haeso sangatlah lemah, kakinya berlumuran dengan darah seperti habis dipukuli. Tapi Wangso terus menguatkan Haeso untuk tetap bertahan, karena bagaimanapun caranya, ia akan mengeluarkan wanita yang dicintainya itu. Diam-diam, Wangwook terus menyelidiki siapa orang yang menjebak Haeso. Ia pun mendapati seorang dayang yang seharusnya mengantarkan tes saat itu sedang bertemu dengan seseorang yang misterius. Wangwook sangat terkejut saat mengetahui kalau itu adalah Yeonhwa, adik kandungnya sendiri. Tak ada yang dapat dilakukan oleh Wangwook, karena jika dia membongkar siapa yang meracuni teh itu sebenarnya, adiknya akan dihukum gantung dan sang ibu akan diasingkan. Tak ada yang dapat diperbuat oleh Wangwook. Ia tak mungkin mengorbankan keluarganya sendiri. Namun, nasib Haeso juga berada di tangannya. Hanya Dayang-oh harapan satu-satunya, karena raja amat sangat mencintai Dayang-oh. Wangwook meminta Dayang-oh untuk membujuk raja, namun ia menolaknya. Dayang-oh tahu kalau Wangwook sedang menyembunyikan sesuatu, maka dari itu ia tak dapat menyelamatkan Haeso hanya karena permintaan Wangwook. Dayang-oh sudah menganggap Haeso sebagai putrinya sendiri, karena dulu ia pernah mengalami keguguran akibat diracuni. Ia akan menyelamatkan Haeso, karena Haeso sudah dianggap sebagai putrinya sendiri. Dayang-oh pun pergi menghadap raja untuk memberikan segelas teh. Raja sangat terkejut, kalau wanita yang dicintainya sedang mengidap penyakit yang sangat parah, semenjak ia meminum teh beracun yang menggugurkan kandungannya. Dayang-oh mengatakan kalau dialah yang memasukkan racun ke dalam teh yang akan diminum oleh putra mahkota saat itu. Jelas saja raja terkejut dan menolak itu karena ia pasti tahu mana mungkin Dayang-oh yang melakukannya. Namun seorang raja tidak mungkin menarik kembali keputusan yang telah ia buat. Dengan sangat terpaksa, karena tahtanya sebagai seorang raja, ia harus merelakan kematian wanita yang dicintainya. Hari itu Haeso akan dibawa untuk menjalani hukumannya. Wangso datang untuk menyelamatkan Haeso. Namun tiba-tiba, Jimong membawa berita kalau Haeso tidak jadi dihukum mati, karena pelaku sebenarnya adalah Dayang-oh. Hal itu membuat Haeso terkejut. Ia menarik Dayang-oh ke gua untuk melarikan diri, tapi pintu gua itu sudah tertutup. Ia terus bertanya kenapa Dayang-oh rela melakukan hal ini demi dirinya. Bagaimana Haeso dapat melanjutkan hidup di atas kematian seseorang yang tidak bersalah? Namun Dayang-oh terus meyakinkan Haeso kalau ini bukan salahnya. Ia berpesan kepada Haeso agar tak mempercayai semua orang yang ada di istana. Haeso berjalan tergopoh-gopoh menuju halaman kediaman Raja Wanggun. Ia tertunduk lemas dengan suara lemah dan sedikit sisa tenaga yang dimilikinya. Ia memohon agar raja membatalkan hukuman untuk Dayang-oh yang tidak bersalah. Siang dan malam Haeso tidak putus asa sedikit pun sampai raja dapat mendengar permohonannya. Pangeran Baekha yang tidak tega melihat Haeso terus mengatakan agar berhenti bertindak bodoh seperti ini, karena raja tidak akan membatalkan keputusan tersebut. Satu hal yang Haeso tanyakan kepada Pangeran Baekha, kemana Wangwook berada sekarang? Karena sedari kemarin ia tidak pernah mengunjungi Haeso. Bahkan saat hujan turun pun, ketika para pangeran lainnya memberi dukungan kepada Haeso, Wangwook malah berpaling dan menjauh darinya. Melihat itu, Haeso sangat kecewa. Pria yang ia cintai malah pergi menjauh. Tiba-tiba Wangso datang berdiri di samping Haeso memberi dukungan agar tidak berputus asa.
Saatnya pelaksanaan hukuman gantung Dayang Oh akan dilakukan. Terdengar suara lonceng kerajaan yang menandakan kalau Dayang Oh sudah meninggalkan dunia ini. Tak ada satu orang pun yang dapat menghentikan hal itu. Bahkan seorang raja sekalipun yang sangat terpukul atas kepergian wanita yang dicintainya. Wangso memohon kepada raja untuk tidak mengusir Heso dari Goryeo. Sebagai gantinya, ia bersedia pergi berperang dan tinggal di perbatasan wilayah. Namun raja tetap memerintahkan agar Heso pergi dari kerajaan dan mengasingkan diri di suatu tempat. Namun ia harus pergi diam-diam agar tak diketahui oleh para pangeran. Heso menyetujui hal itu. Ia akan menjadi seorang budak pencuci pakaian yang tinggal jauh dari istana. Namun sebelum pergi, ia hanya berpamitan dengan Wangso dan memberitahunya kalau ia akan pergi jauh. Wangso juga mengatakan untuk menunggunya beberapa waktu dan berjanji akan menjemput Heso, lalu akan membawanya pergi jauh dari istana dan hidup bebas. Wangwok yang mengetahui kalau Heso telah diusir dari istana merasa sangat terpukul, karena tak bisa berbuat apapun untuk wanita yang dicintainya. 1 tahun telah berlalu. Heso selalu mengerjakan tugasnya sekarang untuk mencuci semua pakaian. Ia sering kali dikucilkan oleh sesama pekerja lainnya. Sesekali, Wangwok dan Wangjung sering mengunjungi Heso dari kejauhan, hanya untuk melihat kondisi gadis tersebut. Tak pernah sekalipun Wangwok menunjukkan wajahnya di hadapan Heso. Namun malam itu mereka bertemu untuk pertama kalinya di tepi danau. Tak banyak yang Heso katakan. Ia hanya bertanya apakah Wangwok selama ini merindukannya. Karena bagi Heso, itu saja sudah cukup. Walaupun sebenarnya rasa sakit dan kecewa yang dirasakan Heso begitu besar. Wangso kembali ke istana setelah menyelesaikan tugasnya. Ia mengatakan kepada raja tak akan pernah pergi dari istana lagi dan mematuhi perintah raja. Karena raja sendiri sudah melanggar perjanjian mereka dengan mengusir Heso dari istana. Raja yang awalnya merasa kesal melihat tingkah Wangso, ia malah bangga karena sikap seperti itulah yang dibutuhkan sebagai seorang raja kelak. Wangso langsung menemui Heso yang sedang menjemur pakaian. Heso terkejut melihat Wangso yang masih memakai topeng itu. Namun hal itu sengaja dilakukan agar terus mengingat Heso dan dapat kembali padanya. Heso terus menjauh dari Wangso dan mengatakan agar jangan pernah memperdulikan dirinya lagi. Karena dengan bekerja jauh dari istana, membuatnya merasa lebih baik dan dapat melupakan semua masa kelam itu. Wangso tetap mengajak Heso untuk pergi bersama dan akan menolongnya sebagaimana Heso dulu pernah lakukan. Hubungan Pangeran Baekah dan Wuhi semakin lama semakin dekat. Tak jarang, Baekah memainkan musik dan melihat tarian pedang yang dilakukan Wuhi. Kedekatan antara mereka berdua membuat Wuhi semakin merasa bersalah. Ia merasa tak pantas bagi Baekah, karena sebenarnya tujuan utama ia datang ke Goryeo untuk membalaskan dendamnya kepada Raja Wanggun. Semenjak kepergian Dayang Oh, kondisi Raja semakin memburuk. Sepertinya umur Raja tidak akan bertahan lama. Hal itu dimanfaatkan oleh para pangeran untuk membuat sekutu. Wangwok dan Yeonhwa memilih memihak dan mendukung Wangyo untuk merebut tahta raja. Mereka terus mencari cara bagaimana untuk melengsarkan raja dari jabatannya sekarang. Bahkan tak segan-segan Wangyo merencanakan pembunuhan pada suatu acara yang akan dilaksanakan kelak. Mereka pun bekerja sama dengan menteri kerajaan yang berasal dari Hubekji, yang menyuruh salah satu penari pedang di acara kelak untuk menusuk raja. Tibalah acara yang diselenggarakan oleh istana. Raja memaksakan diri untuk datang di acara tersebut, walaupun dengan kondisi yang tidak sehat. Para penari pedang mulai menampilkan tarian lincahnya sebagai persembahan. Dengan sangat lincah, Wuhi memainkan pedang yang ia pegang. Hal itu membuat semua orang melihatnya merasa kagum. Begitupun dengan Baekah yang merasa bangga. Namun tatapan tajam Wuhi kepada raja mengalihkan pikiran Baekah. Saat itu juga ia menyadari kenapa setiap melihat gadis itu latihan selalu mengarahkan pedang ke arah yang salah. Ternyata itulah rencana Wuhi untuk membunuh ayahnya sendiri. Dengan cepat, Baekah menghalangi langkah gadis itu sehingga pedang yang dipegangnya menusuk tubuh Baekah.
Hanya ini hal yang bisa ia lakukan untuk melindungi gadis yang dicintainya. Di saat yang bersamaan, raja pingsan dan tak sadarkan diri, sehingga tidak ada orang yang melihat perilaku Wuhi. Raja Wanggun sedang dalam kondisi sangat sekarat. Sakitnya semakin parah. Ia berpesan kepada Jimong dan sahabatnya, seorang panglima perang, untuk menjaga putra mahkota yang akan meneruskan tatanya kelak, terutama pangeran keempat, karena ternyata raja selama ini tahu kalau kelak Wangso lah yang akan menjadi raja terlama memimpin Goryeo. Penjagaan di kediaman raja semakin diperketat. Bahkan para pangeran dan istri raja pun tak diizinkan untuk masuk melihat kondisi raja. Hal itu dilakukan untuk menunggu kedatangan Pangeran Wangmo yang belum juga pulang ke istana. Hanya Heso yang mampu membuat obat sama persis seperti buatan Dayang Oh. Dan obat itulah yang hanya bisa raja minum. Raja juga berpesan kepada Heso untuk pergi menemui putra mahkota, karena hanya dia yang bisa pergi dengan bebas dari istana. Setelah Heso keluar dari tempat ini, raja pasti sudah meninggal. Sehingga jangan pernah memberitahu kondisi ini dan percaya pada siapapun. Semua orang di istana termasuk para pangeran sedang gencar mencari keberadaan Heso yang mengetahui kondisi raja sekarang. Wangso menyelamatkan Heso dan membantunya untuk menjemput putra mahkota. Karena semua jalan keluar dari Goryeo ditutup, mereka pun meminta bantuan Wuhi yang mengetahui jalan rahasia menuju Hubekji, tempat kediaman putra mahkota. Wuhi pun pergi bersama Baek-a yang kondisinya belum terlalu baik karena bekas luka goresan pedang saat itu. Para ratu begitu terpukul melihat raja dalam kondisi sekarat. Bahkan saat hembusan nafas terakhirnya, ia terus menyebut nama Dayang Oh, wanita yang sangat ia cintai. Tiba-tiba, Wangso datang untuk memberikan penghormatan terakhir kepada raja. Ia teringat saat dulu raja pernah memberikan topeng sebagai hadiah untuk penutup bekas lukanya. Hal itu sangat membekas bagi Wangso. Keesokan harinya, Wang Yo dan Wang Wok sudah bersiap di depan pintu gerbang istana kediaman Raja Wanggun untuk menyerang kerajaan bersama para pasukan yang ia bawa. Ternyata Wangso dan seorang panglima perang sudah menunggu di dalam istana dengan para prajuritnya. Heso yang melihat itu merasa semua bayangan yang ia dapat dulu satu demi satu mulai menjadi kenyataan. Salah satunya peperangan antar saudara yang sedang terjadi di depan matanya saat ini. Pangeran Wangwok mulai mengacungkan pedangnya ke arah Wangso yang sangat ia dendami karena telah mendekati Heso, wanita yang dicintainya. Tiba-tiba dari luar istana, terdapat pasukan lain yang membantai semua prajurit milik Pangeran Wangyo. Ternyata Baek-a berhasil menjemput putra mahkota dari Hubekji. Belum sempat Wangyo menahan langkah putra mahkota, Wangwok langsung mengacungkan pedangnya ke leher Wangyo. Hal itu membuat semua orang bingung. Wangwok sengaja berpura-pura memihak kepada Wangyo untuk mengulur waktu kedatangan putra mahkota. Akhirnya putra mahkota resmi menjadi raja penerus ayahnya yang telah diumumkan meninggal saat itu juga. Wangyo akan menjalani hukumannya sebagai seorang pengkhianat. Tapi tak berhenti dari situ, Wangyo terus melarikan diri dari kejaran para prajurit kerajaan. Wangso menghentikan Wangwok yang ingin memanah kakaknya. Begitu juga dengan Wangjung. Karena bagaimanapun, mereka bertiga bersaudara kandung. Wangso pun turun tangan untuk menangkap saudaranya Wangyo. Ia tak berniat untuk mendorongnya ke tepi jurang. Namun karena Wangyo terus melawan dan tak menyerahkan diri, Wangso tak sengaja menghujamkan pedang hingga saudaranya itu jatuh ke dasar jurang. Wangso tak sempat menolongnya. Dengan wajah kecewa dan marah, ia pun pergi dari tempat tersebut. Wangso pun datang menemui Heso untuk menceritakan semuanya. Sambil menangis ia mengatakan kalau tak sengaja menikam kakaknya sendiri. Heso tak mengatakan apapun. Ia hanya berusaha menenangkan Wangso dan memeluknya. 1 tahun kepemimpinan Raja Wangmo, Heso menjadi kepala dayang di kerajaan, posisi yang pernah dipimpin oleh Dayang Oh dulu. Ia mengurus segala keperluan raja. Heso juga salah satu orang kepercayaan raja yang mengetahui semua kondisi kesehatannya, sehingga ia selalu menyiapkan obat untuk raja. Namun kedatangan Cheryong sebagai pelayan istana yang diutus oleh Pangeran Wangwok membuat sesuatu hal yang aneh. Ternyata,
Wang Wok sengaja memperkerjakan Cheryung untuk memasukkan merkuri secara diam-diam ke dalam kolam pemandian agar kondisi raja terus memburuk. Wang Wok diangkat sebagai penasehat kepercayaan raja. Namun di balik itu semua, ia sedang merencanakan sesuatu yang buruk untuk dapat membuat raja segera lengser dari jabatannya. Anak dari Raja Wang Mo akan dikirim ke suatu tempat untuk dinikahkan oleh bangsawan yang dapat memperkuat kekuatan militer Goryeo. Namun saat Wang So melihat anak tersebut terus menangis, ia teringat masa kecilnya dulu yang selalu diasingkan oleh ibunya. Wang So menghentikan itu dan mencoba menyelamatkan anak tersebut. Dari situ raja berpikir untuk menikahkan putrinya kepada Wang So saja, agar dapat mewarisi tahtanya jika ia meninggalkan dunia ini. Hal itu membuat Wang So bimbang. Di samping untuk menyelamatkan putri kecil itu, ia juga telah mencintai wanita lain, yaitu Heso. Bagaimana mungkin Wang So akan menikahi wanita lain? Saat bertemu dengan Heso, ia melihat aksesoris rambut yang pernah diberikannya dulu berada di atas kepala. Melihat kecantikan wanita itu, ia tak tega untuk mengatakan tentang pernikahan yang akan segera berlangsung. Bagaimanapun Wang So menyembunyikan hal itu, berita pernikahan akan tetap sampai ke telinga Heso. Jelas saja Heso merasa kecewa dan sedih mendengar hal tersebut, karena Wang So tak jujur kepada dirinya. Kerajaan mengeluarkan peraturan baru di mana tidak ada satupun orang yang dapat keluar masuk istana pada malam hari. Namun Wang Jung melanggar aturan itu. Ia pergi melarikan diri dan bersembunyi di kamar Heso. Dengan sekuat tenaga, Heso menghalangi Wang So yang ingin menggeledah kamarnya. Bahkan ia melukai lehernya sendiri untuk meyakinkan Wang So. Untuk kesekian kalinya, Wang Jung sangat berterima kasih kepada Heso yang telah menyelamatkannya. Hal ini dilakukan Heso untuk tetap menjaga hubungan mereka berdua agar tidak semakin memburuk. Wang Jung terus memandangi Heso yang tertidur lelap di sampingnya. Sepertinya Wang Jung juga menaruh hati kepada Heso. Keesokan harinya, Wang So datang menemui Heso untuk meminta kejelasan mengenai Wang Jung yang berada di kamarnya malam itu. Heso pun mengakui keberadaan Wang Jung, namun ia terus merasa marah kepada Wang So mengenai pernikahan yang akan segera berlangsung. Wang So menjelaskan tujuannya hanya untuk menyelamatkan anak tersebut, agar tidak menjadi tawanan istana. Mendengar hal itu, Heso sedikit merasa malu. Ternyata selama ini ia salah paham atas keputusan pria yang juga dicintainya itu. Hari itu Wang Jung berencana untuk mengunjungi sang ibu. Namun ada hal aneh saat ia melihat sepasang sepatu di pintu rumah. Ternyata Wang Yo, sang kakak selama ini masih hidup. Ambisi Wang Yo untuk merebut tahta semakin besar. Kali ini ia akan berhasil membalaskan dendam kepada Pangeran Wang Mo dan para pengikutnya. Jelas saja Wang Jung menolak hal itu. Ia akan terus berpihak dan mengabdikan dirinya kepada Raja Wang Mo. Keesokan harinya, Wang Yo membawa semua prajurit yang sangat kuat untuk menghancurkan istana. Pemberontakan pun dimulai. Satu persatu mulai terlihat siapa saja pengkhianat yang merencanakan pemberontakan ini semua. Melihat Raja Wang Mo yang sekarat dan sudah berlumuran darah membuat Wang Yo semakin yakin untuk merebut tahtanya. Ia pun mendorong raja ke dalam kolam yang sudah dicampuri merkuri beracun. Seketika saat itu juga, Raja Wang Mo meninggal dunia. Kedatangan Wang So dan Jimung pun terlambat. Mereka hanya meratapi betapa tragis kematian raja saat itu. Heso yang dituduh telah membunuh raja karena selama ini memberikan merkuri beracun kepada raja. Wang So tahu tidak mungkin Heso melakukan hal tersebut. Tak ada yang dapat dilakukan Wang So. Jika ia tidak mengakui kekuasaan kakaknya, maka nyawa Heso akan terancam dan dibunuh saat itu juga. Dengan terpaksa Wang So mendukung Wang Yo menjadi raja, menggantikan Pangeran Wang Mo. Untuk menjaga kedudukannya, Pangeran Wang Yo mengeksekusi semua keluarga yang memiliki kemungkinan akan mengancam tahta dan melakukan pengkhianatan. Salah satunya kediaman Pangeran ke-10, Wang En. Semua keluarga dan keturunannya ditangkap lalu akan dihukum mati. Tapi untungnya Pangeran Wang En dan istrinya berhasil melarikan diri dari kediaman mereka.
Raja Wangyo memerintahkan kepada prajurit istana untuk mencari keberadaan Wang En. Wangso juga ditunjuk kakaknya untuk mencari keberadaan Wang En dan langsung membunuhnya saat itu juga. Jelas saja Wangso tak akan melakukan itu. Terlebih lagi, istri dari Pangeran Wang En adalah temannya saat belajar bela diri dulu. Ayah Sunduk berpesan kepada Wangso untuk tidak menyentuh anaknya sedikit pun, atau bahkan sampai membunuhnya. Ia tak akan tinggal diam akan hal itu. Heso sangat terkejut mendapat kabar mengenai pemburuan Pangeran Wang En yang akan segera dieksekusi. Ia mulai menyadari perkataan Wangso saat bertemu beberapa waktu lalu akan pergi mencari seseorang di luar istana. Ternyata orang yang sedang dicarinya itu adalah Wang En. Tiba-tiba Sunduk dan Wang En datang diam-diam menghampiri Heso. Akhirnya mereka pun bersembunyi di Damiwon untuk sementara waktu, karena tak ada yang boleh masuk ke dalam kamar Heso tanpa izin darinya. Tak sengaja Wang Jung juga memergoki Sunduk yang sedang menyamar sebagai pelayan. Karena mereka teman berkelahi, ia sangat hafal dengan gerakan wanita tersebut. Wang Jung pun ikut mencari jalan keluar untuk menyelamatkan Wang En dan sang istri. Untungnya ada satu gua yang Heso ketahui, di mana gua itu pernah ia gunakan untuk menuju pemandian istana. Namun mereka harus membongkar pintu gua yang telah ditutup. Wang En merasa sangat bosan harus berada terus di kamar sempit ini. Ia terus merengek sampai kapan harus bersembunyi, karena menurutnya sesama saudara mana mungkin tega membunuh saudaranya sendiri. Akhirnya Sunduk mengajak ke pemandian di belakang Damiwon. Di sana mereka saling menghibur dan bermain bersama, seperti tak ada beban yang sedang mereka rasakan. Saat Sunduk kalah dalam permainan, Wang En tak tega melihat tangan istrinya yang memerah karena terus mendapat hukuman. Sebenarnya, Pangeran Wang En juga diam-diam mencintai istrinya. Namun karena sifat kekanak-kanakannya itu membuat ia bingung cara menyampaikan rasa sayangnya terhadap Sunduk. Keesokan harinya, Heso menemukan pinggiran kolam penuh oleh kerajinan tangan yang dibuat oleh Wang En. Heso mengatakan kalau itu buatannya agar tak membuat bingung para pelayan. Tiba-tiba Putri Yonhwa datang menemui Heso dan melihat semua kerajinan tangan yang ada di pinggir kolam. Yonhwa tahu betul kalau itu buatan Pangeran Wang En. Ia pun melaporkan hal itu kepada Raja Wangyo kalau selama ini Pangeran ke-10 dan istrinya bersembunyi di Damiwon bersama Heso. Keesokan harinya, Pangeran Wang En akan melarikan diri melewati gua yang sudah direncanakan. Tiba-tiba saja Wang Jung mengatakan kalau prajurit istana ada di mana-mana. Mereka semua mengepung Damiwon, termasuk di luar gua. Mereka harus mencari jalan lain untuk melarikan diri. Dokson pun menitipkan Wang En kepada Heso. Ia akan menghadapi para pasukan itu sendiri. Jelas saja Wang En tak bisa membiarkan istrinya dalam keadaan bahaya. Apapun yang terjadi, ia telah berjanji untuk selalu berada di samping Sunduk. Wang En pun membantu istrinya melawan para prajurit itu, walaupun ia tak tahu cara memainkan pedang. Ia terus memohon kepada Wang Yo kakaknya untuk mempertimbangkan hubungan mereka sebelumnya yang sering bermain bersama. Namun dari belakang, Sunduk tertusuk oleh pedang untuk melindungi Wang En. Wanita tersebut mati terbunuh saat itu juga. Wang En terus menangis dan meratapi istrinya. Ia menyuruh untuk menunggu sebentar saja karena mereka akan pergi bersama-sama. Raja Wangyo terus menghujamkan panah ke arah Pangeran ke-10. Tiba-tiba Wangso datang untuk melindungi adiknya itu dan memohon kepada Raja untuk menyelamatkannya. Tapi Raja malah mengarahkan anak panah tepat di perut Wang En. Tak ada yang bisa dilakukan Wangso untuk menolongnya. Saat itu juga, Wang En memohon maaf kepada Wangso atas permintaan hadiah ulang tahunnya waktu itu. Sekarang, ia meminta kembali hadiah dari Wangso untuk mengantarkan dirinya kepada sang istri yang sudah pergi lebih dulu, agar kematiannya lebih tenang dan tak berada di tangan seorang pengkhianat seperti Wangyo. Bayangan Heso mengenai kematian Pangeran ke-10 di tangan Wangso pun terjadi di depan matanya sekarang. Dengan terpaksa, Wangso mengantarkan kematian Wang En dengan pedang sendiri. Kini Pangeran Wang En pun sudah pergi tenang menyusul sang istri yang sangat ia sayangi.